Sehati sehat setiap hari, berbagi informasi, menginspirasi, bersama Dinkesda Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat Sobat Purworejo. Selamat datang di podcast Sehati bersama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kami hadir untuk ngobrol asik terkait kesehatan, tentunya bersama narasumber hebat kita pada pagi siang hari ini yang akan berdiskusi ngobrol asik tentang imunisasi. Kita ambil tema imunisasi anak pada siang hari ini karena lebih dekat dengan ayah bunda tentang kesehatan anak pada usia pertumbuhan. Baik, hari ini kita akan memperkenalkan narasumber hebat kita pada hari ini tentang imunisasi anak. Beliau akan menjelaskan kenapa pentingnya imunisasi pada anak ini. Karena masih muda, kita akan panggil kakak aja ya, panggil kakak. Kak Putri mungkin bisa memperkenalkan secara lengkap, nama lengkap beserta jabatan di Dinas Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Bistaria Purisiswanto, biasa dipanggil Puri. Saya sebagai epidemiolog kesehatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Saya kebetulan sebagai pengelola program imunisasi. Ya, cocok sekali ya. Berarti Kak Puri ini, panggilannya Kak Puri ini memang ditugaskan di P2 Pengendalian Pencegahan Penyakit di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Beliau membidangi di programmer imunisasi. Ya, berarti sudah sangat paham sekali terkait dengan imunisasi. Nah, diskusi kita tentang imunisasi itu kan luas ya. Ada imunisasi anak, kemudian imunisasi anak sekolah, imunisasi haji juga ada ya. Itu luas sekali. Tapi fokus di sini kita adalah lebih kepada imunisasi pada anak. Oke, Sobat Sehat Kabupaten Purworejo, mungkin pertanyaan ini banyak ya ditanyakan oleh bunda-bunda semua. Begini Kak Puri, anak saya nih sudah ASI eksklusif nih, ASI sampai 2 tahun, makanannya juga makanan full bergizi, kebersihannya juga sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Masih perlu nggak sih sebenarnya ada imunisasi itu Kak? Untuk imunisasi masih sangat perlu. Sangat perlu ya. Itu, ya. Jadi kan imunisasi itu sebagai upaya untuk mencegah anak-anak itu tertular dari penyakit. Gitu. Salah satunya adalah penyakit PD3I. Seperti itu. Penyakit PD3I ya. Iya. Apa itu Kak? Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakitnya apa saja itu Kak? Penyakitnya itu ada hepatitis, lalu ada yang saat ini masih ramai juga di Purworejo ya. Iya. Itu kasus campak. Oh, campak, iya. Campak, mencegah rubella juga bisa. Iya. Rubella, lalu ada difteri, tetanus, lalu ada pneumonia, diare. Gitu. Jadi polio juga ya. Wah, banyak sekali ya. Banyak sekali ternyata penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu banyak sekali. Bunda-bunda sudah belum anak-anaknya itu mendapatkan imunisasi sesuai dengan usianya. Betul. Itu kategori jenis berdasarkan usianya apa saja Kak? Kalau untuk imunisasi itu kan dari ketika bayi itu lahir dia akan mendapatkan imunisasi HB0 itu untuk mencegah penyakit hepatitis seperti itu. Lalu nanti untuk ketika di usia 1 bulan itu dia akan mendapatkan imunisasi BCG dan juga imunisasi polio yang pertama. Itu ada batas usianya juga Kak? Kalau untuk polio itu jadi kan polio itu kan ada dari 1 sampai 4. Itu bisa dikejar. Jadi kita menyebutnya kejar. Kejar itu bisa diberikan sampai anak itu usianya kurang dari 5 tahun. Seperti itu. Gitu. Iya. Gitu berarti bisa ya. Itu 4 kali pemberian polio ya. Gitu. Tapi memang baiknya imunisasi itu diberikan ketika usianya itu sudah memasuki jadwalnya dan kondisinya sehat. Jadi memang lebih baik itu ideal. Ideal ya, sesuai dengan jadwal. Dari mulai tadi HB0
nanti di kemudian usia 1 bulan dapat BCG, dengan polio yang pertama. Nanti untuk di usia 2 bulan, bulannya itu ada imunisasinya. Nanti dapat polio kedua. Oh iya, polio kedua. Lalu nanti mendapatkan yang kedua itu nanti dapat DPTHB HIV1. DPTHB. Oh, kalau kombinasi orang, itu ya. Iya, kalau orang-orang itu kenalnya penta. Oh, penta. Iya, penta ya. Penta 1. Ada polio yang kedua, ada PCV untuk pneumonia sama rota pertama. Oh ya, itu istilahnya singkatan Bunda. Tapi kalau Bunda-bunda punya buku KIA merah itu sudah ada jadwalnya ya. Bunda-bunda yang punya anaknya usia sampai balita itu 0 sampai 59 bulan pasti tahu di buku KIA itu ada jadwalnya. Berarti memang jenisnya kan banyak sekali ya. Orang singkatannya itu banyak. Singkatannya itu kayak HB, hepatitis ya. HB kan kita HB hepatitis gitu, 0 gitu, HB1 gitu, terus kalau BCG gitu ya. Memang BCG namanya BCG gitu ya. Kemudian polio gitu. Polio kan polio tetap ya. Polio itu kalau ini OPV kita nyebut. OPV ya, polio karena itu ada 2 jenis. Polio ada 2 jenis Bunda-bunda. Apa saja Kak? Polio yang tetes kita biasanya nyebutnya dengan OPV. Itu yang 4 kali. Ada juga polio suntik. Itu IPV. IPV itu 2 kali. Oh, IPV 2 kali. Berarti IPV 2 kali. OPV-nya 4 kali. 4 kali. Iya. Oh, gitu. Jadi booster ya. Maksudnya booster itu jaraknya itu apa 1 bulan ya? 1 bulan kan? 1 bulan. Oh, iya. Kenapa kok polio harus, maksudnya kok kan kalau berulang kan booster ya istilahnya kalau tidak salah gitu ya, harus mendapatkan booster, sudah ditetes tapi juga disuntik gitu Kak. Kenapa Kak? Karena untuk supaya makin ini ya lebih terlindungi. Iya, terlebih terlindungi. Iya ya. Jadi memang kalau untuk jadwal imunisasi itu kan agak berderet-deret memang ya. Jadi dari usia 0 bulan, lalu habis lahir, lalu 1 bulan, terus 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nanti diberikan lagi ketika anak itu usia 9 bulan. Gitu. Nanti 9 bulan berjeda, lanjut ke 18, itu diberikan lagi yang booster tadi itu. Jadi gitu. Kalau booster itu booster ya itu dapatnya kita nanti penta 4. Penta 4 dengan campak rubella 2. Oh, gitu. Berarti BCG polio tetes 1 terus yang usia 2 bulan kombinasi pentavalen itu penta 1 dengan terus polio tetes 2 lalu dengan PCV atau pneumonia 1 gitu. sama rotavirus 1. Oh gitu. Berarti bagi anak suntik kanan dan kiri Kak? Iya, dari Kemenkes gitu ya? memang sudah dibolehkan untuk penyuntikan ganda sebutannya. Bunda-bunda ini jadi memang jadwalnya anak pada waktu jadwal terjadwal, saya sampai ini ya, jadwal dan terjadwal itu mendapatkan pentavalen dan tadi IPV ya, polio tetes gitu. Kemudian ada yang polio suntik. Polio suntik nanti usianya beda lagi. Oh, beda lagi. Iya, jadi setiap bulan memang dapat imunisasi. Oh gitu. Yang suntik kanan kiri itu berarti usia? Nanti kalau untuk yang usia 2 bulan itu kan, kalau untuk polio itu kan tetes ya, sama rotavirus itu juga bentuknya tetes. Jadi gitu. Suntik 2 kali, tetes 2 kali. Oh, suntik 2 kali, tetes 2 kali. Iya. Nggak apa-apa Bunda, sudah ada rekomendasinya dari Kemenkes, artinya aman. Yo, bayiku sakit paha kanan paha kirinya, nah itu nanti kita akan kasih tips ya. Kita nanti akan ini kita diskusi dulu dengan jenisnya imunisasi berdasarkan kategori usia berarti gitu kan. Oh gitu ya. Kalau BCG itu suntiknya itu di lengan kiri apa kanan Kak? Kanan ya? Kanan kayaknya. Ya coba dicek Bunda yang bekas jendol-jendol. Iya. Itu kan ya. Yang bekas jendol-jendol. Iya. Ayo. Ada
bukan cendolanya enggak. Biasanya akan muncul nanti 40 hari setelah pasca penyuntikan ya. Iya, jadi kalau ada nanah-nanah dibiarkan seperti itu ya Kak ya. Itu kanan nih jendol, kalau nggak ada jendolnya gimana Kak? Tetap karena sudah pernah imunisasi tetap jadi ya gitu. Tergantung teknik penyuntikan. Iya, tergantung teknik penyuntikannya. Jadi tidak masalah bunda-bunda ketika nanti kok anak-anaknya kok setelah disuntik BCG, wah lah kok orang jendol bekas, wah is okay, enggak apa-apa gitu ya. Itu artinya tetap mendapatkan perlindungan BCG walaupun tidak ada bekasnya seperti itu. Kalau yang paha kanan, paha kiri itu membekas enggak Kak? Oh tidak. Berarti anak itu langsung panas enggak? Kalau biasanya itu panas itu ketika anak itu dapat DBT sih. Kalau yang lainnya itu jarang, tapi kalau kayak rata-rata yang pada dapat DBT. Oh ya, kenapa yang dapat DBT-nya itu mesti panas Kak? Kalau waktu itu kan kita pernah mengundang Dokter Nurul Hadi ya sebagai narasumber. Kalau ngendikane beliau panas itu karena ada P-nya. Oh, kan ada pertusisnya. Oh, gitu. Jadi itu yang menyebabkan anak itu panas ketika setelah mendapatkan penta. Oh gitu. Kalau pertusisnya itu sendiri DPT, D-nya difteri, P-nya pertusis, T-nya tetanus neonatorum. Oh, tetanus neonatorum gitu. Ingat Bunda. D-nya difteri, P-nya pertusis, T-nya tetanus neonatorum gitu ya. Berarti kalau ada P-nya, anak-anak jadwal imunisasi ada P-nya, pertusis, siap-siap untuk ya sedia obat anti nyeri atau penurun panas ya, karena kemungkinan besar akan terjadi panas. Tapi setiap anak apa mesti panas Kak? Tidak semua, tidak semua ya. Dari anak-anaknya juga. Iya. Ya, kalian ini para editor sudah pernah diimunisasi belum ya? Oh sudah ya. Ini kita juga ada editor di belakang layar, kayaknya ini semua belum terimunisasi lengkap dari dulu ya. Oke Kak, kita kan banyak ngobrol nih ya terkait dengan efek samping pada imunisasi yang membuat bunda-bunda semuanya itu khawatir sehingga ragu nih untuk imunisasi, terutama pada kondisi anak yang sakit. Wis terjadwal pada Senin pertama tetapi anak sakit Kak. Gitu bagaimana, boleh nggak kira-kira? Kalau anak sakit itu boleh ditunda. Boleh ditunda gitu. Jadi nanti lapor saja ke, kan pasti diundang ya. Kalau tidak salah itu pasti kan ibu-ibu itu diundang. Hari ini jadwal imunisasi seperti itu. Tapi kalau sakit bilang aja sama bu bidannya kalau anaknya sedang sakit, mungkin nanti kan bisa dijadwalkan. Oh gitu. Berarti penjadwalnya ulang anak-anak sampai benar-benar sembuh ya. Iya, tidak betul. terpengaruh dengan berapa lama seperti itu. Iya. Oke. Karena imunisasi itu kan ada beberapa antigen yang bisa dikejar ya sampai usianya kurang dari 5 tahun. Oh gitu. Jadi gitu. Antigen itu apa lagi ya Kak? antigen itu jenis-jenis tadi misalnya seperti HB0 itu kita menyebutnya antigen. Oh, antigen. Aduh, halo kalian pada tahu nggak antigen itu apa? Enggak. Oh ya. Mereka pada tidak tahu ya. Makanya antigen itu saya baru tahu ini ya, antigen apa gitu. Jadi kita menyebutnya antigen. Antigen itu jadi memang lebih baik menunda ya. Nah, Kak Puri, ini yang menjadi kekhawatiran anak-anak terkait dengan jadwal imunisasi, terutama yang lagi sakit. Pas jadwal imunisasi itu pas anak sakit, itu kira-kira itu baiknya tetap diberikan imunisasi atau menunda, Kak? Kalau kondisinya sakit itu lebih baik menunda. Menunda, sesuai dengan jadwalnya ya. Iya. Ya. Mungkin bunda-bunda akan menyimak ya, Kak Puri akan menyampaikan jadwal-jadwal secara lengkap ya, dari mulai 0 sampai nanti booster. Jadi bunda-bunda bisa kayak, oh ya kalau anak saya sakit pada jadwal yang misalnya penta 1 ini bisa mundur, bisa sampai benar-benar anak ini bunda-bunda bisa mapping, artinya menjadwalkan sekiranya di jadwal selanjutnya adalah imunisasi apa saja gitu. Mungkin Kak Puri bisa menyampaikan sama bunda-bunda. Untuk jadwal imunisasi jadi dari anak usia
kalau habis lahir mungkin 0 ya. 0 ya. Sampai 9 bulan. Nanti untuk di usia 0 itu ada imunisasi HB0. Lalu nanti untuk di usia 1 bulan ada imunisasi BCG atau OPV1, itu polio tetes 1. Nanti untuk di usia 2 bulan ada DPT HB-HIB1 atau penta 1. Ada imunisasi tetes 2 atau OPV2. Lalu ada PCV1 atau pneumonia 1. Atau lalu ada RV1 atau rotavirus 1. Seperti itu. Ya, untuk usia 3 bulan nanti ada DPT HB-HIB2 atau penta 2. Ada lagi juga polio tetes 3 atau OPV3, ada PCV2 atau pneumonia 2. Dan rotavirus 2 atau RV2. Ya, untuk usia 4 bulan ada DPT HB-HIB3 atau penta 3. Ya, ada polio tetes 4 atau OPV4. Lalu ada IPV yang pertama atau polio suntik yang pertama. IPV pertama, polio pertama. Di usia Kak? Di usia 4 bulan. 4 bulan. Ya, jadi berbarengan dengan polio tetes yang keempat. Seperti itu. Lalu ada rotavirus 3. Seperti itu atau RV3. Jeda dulu, nanti usia 9 bulan diberikan imunisasi campak rubella dan IPV yang kedua atau polio suntik yang kedua. Berarti polio suntik kedua jadwalnya 9 bulan. Iya, dari yang keempat sampai 9 bulan ya. Wah, Adik bisa istirahat, Dek, dari suntiknya. Tapi cuma dalam waktu dari usia 4 bulan sampai 9 bulan itu kalau sesuai dengan jadwal ya. Betul. Lanjut lagi Kak. Nanti mulai lagi imunisasi di usia 12 bulan. Itu ada imunisasi PCV3 atau pneumonia yang ketiga. Nanti jeda lagi mulai lagi di usia 18 bulan maksimal 24 bulan itu imunisasi DPT HB-HIB4 atau penta 4 dan campak rubella yang kedua. Campak ya. Kayaknya jadwalnya Adik imunisasi sibuk sekali ya setiap bulannya ya. Betul. PR-nya yang harus terselesaikan di usia 12 bulan berarti banyak sekali dan itu menjadi haknya anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Betul ya Kak Puri? Dan alasannya kenapa anak-anak mendapat hak itu? Ya karena anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Bukan begitu ya Kak Puri ya? Ada nggak Kak dasar hukum atau kebijakan dari pemerintah terkait dengan hak perlindungan anak untuk khususnya untuk imunisasi ini gitu. Kalau untuk imunisasi ini sudah ada fatwa MUI-nya ya. Itu di nomor sebentar, saya tidak hafal soalnya. Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016. Berarti itu di fatwa MUI itu juga tentunya kalau ada fatwa MUI itu sudah menjelaskan halal ya. Insyaallah halal ya. Halal untuk vaksinnya itu sendiri ya. Jadi bunda-bunda tidak usah khawatir Bun, sudah ada fatwa MUI-nya ya. Itu sudah halal, sudah halal. Kemudian juga ada kebijakan dari pemerintah yang tentunya mengatur tentang perlindungan anak di undang-undang itu sudah disebutkan kalau setiap anak itu wajib mendapatkan perlindungan. Salah satunya kan kesehatan. Iya, berarti bunda-bunda kalau anak-anak tidak diimunisasi berarti anak tidak akan mendapatkan perlindungan secara optimal, begitu ya Kak Puri ya gitu. Jadi memang awalnya sakit bunda, disuntik kita aja kadang disuntik sakit ya. Cuman suntikannya buat imunisasi tentu berbeda dengan suntikan orang dewasa ya Kak Puri ya. Suntikan imunisasi itu mestinya sudah sesuai dengan vaksin yang akan diberikan ya gitu. Jadi kalau BCG itu kan kecil ya Kak ya, jarumnya kecil sekali gitu. Dulu saya ingat saya spesialis yang vaksin BCG, yang jendol-jendol yang kecil itu, itu saya PR. Waduh, aku harus benar-benar teliti karena posisinya berbeda, tekniknya berbeda gitu. Kemudian kalau anak-anak pada saat usia 12 bulan kan harusnya mendapatkan pneumonia yang ketiga gitu. Ada enggak kan misalnya mundur nih di jadwal yang keempat usia 4 bulan itu
mundur nih jadwalnya, dia hanya jadwal 2 bulan dari antaranya pneumonia yang kedua dengan ketiga, apakah tetap diberikan pneumonia ketiga atau dia juga mundur, Kak? Nanti akan bisa tetap dilengkapi sih seperti itu. Jadi nggak ada interval waktunya ya antara pneumonia ke 3 dan 4 ya, 1 bulan 2 bulan gitu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau untuk pneumonia kan tadi hanya 3 kali saja. Oh Seperti itu, gitu. iya. Jadi untuk imunisasi itu memang bisa dikejar ya, bukan dikejar lagi, dikejar Kejar aku. imunisasinya. Tapi itu hanya beberapa antigen saja yang bisa dikejar. Jadi seperti polio tetes, polio suntik, lalu DPT, MR, terus pneumonia itu masih bisa dikejar. Tetapi kalau untuk imunisasi rotavirus itu maksimal memang diberikan ketika anak itu usianya 6 bulan 29 hari itu sudah maksimal. Jadi kalau gitu. sudah 7 bulan tidak bisa dapat. Nggak bisa dapat. Ingat Bunda, buka kembali lagi buku KIA-nya. Rotavirus maksimal pada usia Maksimal diberikan usia 6 bulan 29 6 bulan hari. 29 hari itu sudah mendapatkan vaksinasi rotavirus. Yang ketiga. Iya, yang ketiga. Ya, ingat, jadi tidak boleh lupa. Iya, Begitu ya, betul, Kak ya. iya. Ya kalau lupa berarti ya nggak bisa ya lewat Iya, ya. kalau rotavirus sudah tidak bisa. Sudah bisa. Aduh, kalian nih editor-editor yang di belakang kamera pasti sudah terlambat ya rotavirusnya ya. Iya, karena generasinya dulu nggak ada rotavirus, Nggak Kak. ada, nggak ada. Iya, ya bersyukur sekali pemerintah menghadirkan vaksinasi yang semakin bertambah, berkembang, didukung oleh riset ya. Iya. Itu bersyukur sekali gitu ya. Kemudian anak-anak yang di usia setelah 1 tahun di usia sekolah nih, kadang-kadang aku beri imunisasi, itu apakah juga vaksinnya sama dengan vaksin yang diberikan pada anak balita? Usia anak sekolah ya? Iya, anak sekolah. Jadi untuk usia anak sekolah itu untuk pemberiannya masih yang sama sih campak ya, tapi tetap, memang harus tetap diberikan karena kan untuk perlindungan Oh juga. ya, campak. Ingat campak ya, kalian ingat. Halo, kalian itu campak biar gak dicampakkan ya. Masih campak. Jadi diberikan lagi ketika usia sekolah. Iya, begitu. betul. Tentunya biar perlindungannya makin maksimal. maksimal. Oke. Iya. Anak sekolah kelas Terus kebetulan kan bulan ini bulan Agustus ya, jadi iya. kita sedang Iya, bulan ada Agustus. bulan imunisasi anak sekolah. Seperti berarti itu. bulan imunisasi anak sekolah bias ya. Iya, bias, betul. anak sekolah. Dimulai kelas berapa, Kak? Kalau bias kan terbagi 2 kali ya. Jadi 2 ada di kali. bulan Agustus dan di bulan November. Oke. Untuk yang di bulan Agustus itu sasarannya adalah anak kelas 1 dan kelas 5 perempuan atau Kelas 1 dan 5 perempuan. Oh, perempuan iya, aja. putri, Ya, iya. kelas 5 oke. Atau yang anak usia 7 tahun yang tidak bersekolah dan anak usia 11 tahun yang tidak bersekolah. Oh, gitu. 11 tahun perempuan yang tidak bersekolah. Oh, Iya. gitu. Untuk imunisasi yang diberikan bulan Agustus ini untuk yang kelas 1 atau yang usia 7 tahun tidak bersekolah itu imunisasi campak rubella atau campak. MR. Iya, MR. Iya. Untuk yang usia kelas 5 SD perempuan atau kelas atau usia 11 tahun yang tidak bersekolah itu imunisasinya HPV. HPV Untuk gitu. mencegah kanker serviks ya, Iya. seperti itu. Nah, dan bisa juga untuk anak kelas 6 atau anak kelas 9 SMP yang belum pernah mendapatkan imunisasi HPV sama sekali. Oh, Itu diberikan gitu. juga di bulan ini. Oh, gitu. Iya, atau berarti kalau kelas 6 berarti usia 12 tahun ya, 12 tahun yang tidak bersekolah atau anak usia 15 tahun yang tidak bersekolah. Oh, gitu. Berarti vaksinnya khusus perempuan ya? Iya, yang Perempuan HPV. untuk HPV ya. Iya, betul. Fungsinya untuk apa, Kak? Itu untuk mencegah kanker serviks. Oh, untuk kanker serviks. Berarti Iya. perlindungan lebih dini ya, lebih Iya, awal. betul. Ya, luar biasa sekali pemerintah menghadirkan vaksinasi HPV. Kalau di luar sepertinya mahal ya, Kak. Iya, ya, betul. Iya. Iya. Kalau mandiri vaksinnya mahal ya. Ini gratis, tidak ini dipungut gratis, biaya. tidak dipungut biaya, dan anak-anak mendapatkan imunisasi HPV berarti berapa kali, Kak? Untuk HPV 1 kali. 1 kali ya gitu. Jadi pencegahan lebih dini ya kepada khususnya pada perempuan gitu. Itu kalau berarti anak-anak sekolah itu
dosisnya juga ada boosternya Kak kalau MR. Iya. Ada boosternya. Iya, gitu. jadi ya boosternya yang di kelas 1 itu. Oh gitu. Bisa nggak Kak ketika kita sudah pernah sakit campak nih gitu, bisa sakit campak lagi nggak gitu? Karena kan kalau itu kan karena kalau campak virus ya. Iya. Kalau virus bisa nggak Kak kemungkinan untuk kita sudah sakit campak nih pernah nih kayak gitu. Karena kan tadi Kakak sampaikan ya ada beberapa suspek ya di campak yang itu kemungkinan bisa nggak sih? Kalau sejauh ini sih yang saya tahu dari data-data ya, rata-rata sih mereka sekali seperti Sekali itu. ya, rata-rata kebanyakan sekali ya, sekali tidak ada yang itu. Kalaupun itu mungkin hanya kayak gejala-gejala ringan biasa ya. Iya. Ya orang kan kadang wah ini kok kayak campak padahal bukan ya. Iya. Ya, karena campak ya. Campak itu ada ciri khasnya. Jadi ada ruam demam seperti itu. Kalau sekarang juga kadang ada yang batuk, mata Iya. merah, Iya. terus pilek, ada Iya. juga yang diare. Makanya kan kadang kalau orang-orang di luar sana itu kan sering wah ini kok kayak gabagan gitu loh Kak. Iya, Ya, katanya gitu, kalau orang dulu nyebutnya gabagan. gabagan dulu kan ya. Nah makanya kan bisa nggak sih timbul lagi karena kan kalau dilihat dari sekilas itu kan orang wah ini sakit gabagan gitu kan. Jadi kemungkinan untuk timbul lagi berarti lebih kecil ya Kak Iya. ketika anak itu sudah mendapatkan vaksinasi. Iya. Nanti juga masih ada bias. Bulan November ada bias, jadi tindak lanjut boosternya dari bulan bukan, beda lagi. lagi. Beda lagi. Iya. November ini apa Kak vaksinnya? November itu nanti ada vaksinnya untuk yang kelas 1 atau Kelas usia 1 7 tahun yang tidak bersekolah ya. Iya. Itu vaksinnya DT. Oh DT. Ya, D besar, T besar. D besar. Oh T beda besar. ya. D besar, T besar. Misalnya oke. Iya, terus nanti untuk di kelas 2 Iya. itu ada imunisasi TD, T besar, D kecil, kecil. atau anak usia 8 tahun yang tidak sekolah. Lalu nanti di kelas 5, kelas ini untuk semua siswa ya yang kelas Iya. 5. Kalau yang Agustus kan untuk perempuan saja. Untuk yang bulan November ini kelas 5 semua laki-laki perempuan itu dapat imunisasi TD2, T besar, D-nya kecil, atau anak usia 11 tahun yang tidak bersekolah. Oh gitu. Iya. Bunda-bunda susah ya menghafalkan ya kelas itu imunisasinya apa tadi dikasih Dek di sekolahan nggak tahu gitu ya. Pokoknya sakit aja disuntik gitu ya. Karena saking banyaknya. Saking banyaknya ya. Nanti tentunya dari petugas kesehatan akan memberikan informasi kepada pihak sekolah vaksin apa yang akan diberikan kepada anak sesuai dengan jadwalnya ya Kak ya gitu. Jadi memang T kecil, D besar, D besar, D besar, T kecil itu ya. Itu hanya apa ya? Menunjukkan dosis dan memang untuk peruntukan peruntukannya untuk usianya gitu ya Bunda. Ya. Mungkin kita juga ada imunisasi untuk wanita usia subur. Oh, wanita usia subur ya. Kita wanita usia subur. Apa ini Kak? Kita diimunisasi apa ini Kak? Kalau di wanita usia subur juga ada namanya TDWUS ya kalau. Oh, TDWUS ya. Diberikan untuk usia 15 tahun sampai 39 tahun. Gitu. Oh, yang kayak tete catan itu bukan Iya, Kak? Oh, betul. iya, kayak tete catan itu berarti tidak usah menunggu calon pengantin. Artinya usia 15 tahun langsung bisa. Iya. Ayo tim editor nih ada yang masih 15 tahun bisa nih mulai imunisasi. Tapi itu untuk perempuan ya, yang laki-laki untuk perempuan nggak ya. iya. Untuk TDWUS perempuan soalnya kan. Oh, TDWUS ya. Berarti untuk perempuan mulai usia 15 tahun sampai 39 tahun. Oh, kalau dulu kan mau caten nih Iya. baru diimunisasi enggak ya? Itu berapa kali dosisnya Kak? 5. 5. Iya. 5 kali untuk perlindungan berapa tahun itu Kak? Beda-beda soalnya. Oh gitu. Iya. 5 kali ya disuntik. Kalau yang T itu nanti bisa untuk perlindungan sampai 25 tahun. 25 tahun seumur hidup hampir Iya, seumur hidup ya. Wah, 5 kali tapi loh syaratnya 5 kali dari usia 15 tahun 5 kali. Jaraknya berbeda Kak. Jaraknya berbeda. Oh, berarti dari T1 ke T2 itu jaraknya 4 minggu setelah pemberian pertama. Oh ya, kenalan dulu nih vaksinnya di dalam tubuh kita. Ku kasih kamu tetanus di dalam tubuh kita, adaptasi dulu 1 bulan. Terus T2-nya Dari
T2 ke T3 itu jaraknya 6 bulan. 6 bulan. Iya. Aku sudah mengenali dirimu, tetanas di dalam tubuhku. Terus Kak, T3 ke T4 itu jaraknya 1 tahun. 1 tahun. Wah, aku sudah menguasai tubuhmu nih. 1 tahun aku akan melindungimu gitu. Terus Dari T4 ke T5 itu jaraknya juga 1 tahun. T4 ke T5 jaraknya penyuntikannya 1 tahun, untuk kekebalan 25 tahun. Luar biasa ya. Jangan lupa untuk wanita usia subur, saya dulu baru 4 kali Kak. Iya, Ya, kalau mau boleh 4 kali, ditambahin. 1 kali lagi udah lebih dari 1 tahun, boleh nggak Kak? Apa putus rantainya? Kalau untuk TD itu masih bisa dikejar. Masih bisa dikejar ya. Berarti saya nyusuli bisa Kak? Bisa. Nggak ada batas waktu maksimal. Berarti lanjut bisa. Asal usianya masih masuk kriteria. Sepertinya masih masuk kriteria Kak. Gitu ya. Bunda-bunda dan sahabat sehat Kabupaten Purworejo, obrolan kita sudah sangat panjang dan lebar. Semoga menambah wawasan informasi buat bunda-bunda semua dan sahabat sehat Purworejo. Bila sahabat ingin berkonsultasi, berdiskusi, atau ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan imunisasi anak, bisa kemana nih Kak Puri? Untuk imunisasi bisa menghubungi puskesmas iya. terdekat, ya. Jadi di puskesmas itu ada koordinator imunisasi. Oh, ada koordinator imunisasi yang memang membantu ya. terkait jadwal, terkait pemberiannya juga. Oh gitu. Jadi jangan khawatir, layanan imunisasi sudah dekat ya. Berarti sampai sekarang imunisasi di desa Posyandu ya Kak ya. Posyandu juga ada. Iya. Ada beberapa puskesmas yang membuka pelayanan sampai di desa. Oh iya, berarti sudah ada pelayanan Posyandu, imunisasi di Posyandu, itu di desa-desa. Bunda-bunda bisa memanfaatkan sesuai dengan jadwal pelayanan dari puskesmas tentunya gitu, karena kalau imunisasi tidak terjadwal setiap hari ya Kak ya. Tidak, karena tiap puskesmas itu beda-beda gitu ya. Gitu, dan tentunya bunda-bunda tidak usah khawatir dengan keamanan dari vaksin tersebut, karena vaksin penyimpanannya juga sangat terkontrol sekali ya Kak ya. Saya itu lihat kalau Kak Puri di Dinas Kesehatan itu dia ngecek suhu, monitor suhu, disiplin. Wah, ini vaksin ini harus naruhnya di kulkas ini, lokasinya ini nggak boleh geser sama sekali, dan itu dikunci. Jadi memang itu perawatannya luar biasa, ekstra kontrol kualitinya tentunya ya Kak ya. Gitu. Dan tentunya fatwa MUI sudah menghalalkan bahwa vaksin itu bisa digunakan untuk anak-anak tanpa bunda merasa khawatir. Seperti itu kira-kira ya Kak ya. Ada pesan kuncinya nggak Kak buat bunda-bunda terkait dengan imunisasi ini? Imunisasi insya Allah aman untuk diberikan. Jangan lupa bawa anak untuk imunisasi sesuai jadwalnya, itu lebih baik. Tetapi ketika sakit boleh untuk ditunda terlebih dahulu. Apalagi mungkin ada beberapa yang putranya juga sering sakit-sakitan, itu bisa ditunda sampai usianya maksimal 59 bulan. 59 bulan. Ya, seperti itu. Lalu untuk imunisasi itu gratis ya. Jadi dari retribusinya gratis, untuk vaksinnya sendiri juga gratis. Jadi kalau misalkan ada yang memungut biaya, itu bisa dilaporkan seperti itu. Tapi mungkin ada juga kan kalau yang untuk di rumah sakit swasta, karena vaksin bukan dari kita, berbayar seperti itu. Oh gitu. Makanya ayah bunda semua boleh nih mau di fasilitas mana saja, vaksinnya sama ya Kak ya. Vaksinnya sama. Tapi kalau untuk yang di rumah sakit swasta itu karena memang bukan dari kita ya, jadi kemungkinan pasti akan berbayar. Akan berbayar gitu. Bedanya begitu ya Kak ya, berbayar dan tidak berbayar gitu ya. Kalau di puskesmas, PKD, Pustu, Posyandu, itu semua gratis. Gratis, sudah disupport sepenuhnya oleh pemerintah gitu. Terima kasih Kak Puri, obrolan hangat kita pada hari ini luar biasa sekali. Saya semangat, seperti baju saya, seragam saya hari ini pramuka semangat. Kak Puri juga semangat. Semoga anak-anak, ayah bunda semua sehat selalu. Adapun perlu informasi terkait dengan
vaksin, imunisasi anak-anak bisa menghubungi puskesmas atau layan kami kalau mantepnya di dinas boleh ya Kak ya ketemu dengan Kak Puri di jam kerja seperti itu. Terima kasih Ayah Bunda, semoga podcast pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan salam sehat, salam podcast sehati, sehat setiap hari bersama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Terima kasih, sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan narasumber yang hebat-hebat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati sehat setiap hari, berbagi informasi, menginspirasi bersama Dinkesda Kabupaten